Kereta stop, kereta stop. Kereta stop, kereta stop. Relnya longsor lagi. Para pekerja dari PT KAI yang tengah menyelesaikan perbaikan rel kereta api yang rusak di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah berusaha menghentikan laju kereta api yang datang dari arah Surabaya menuju Semarang. Pasalnya, batu balas dan sak pasir penahan rel kereta api yang baru saja selesai diperbaiki kembali jebol dan hanyut terbawa banjir susulan. Akibat kejadian, jalur perlintasan yang sudah selesai diperbaiki dan telah diaktifkan kembali terpaksa ditutup karena material yang menyangga rel kereta api hanyut diterjang banjir susulan. Sementara untuk para aktivitas pekerja dihentikan untuk sementara. Karena jebol itu perbaikan kemarin balas dan itu batu kereta itu hilang semua. Dan berarti perjalanan kereta api untuk saat ini seperti apa? Perjalanannya ya berhenti, nggak bisa. Nggak bisa ya? Sungai Tuntang kembali meluap pada Jumat malam disebabkan intensitas hujan tinggi mengguyur wilayah Kecamatan Gubuk selama beberapa jam. Akibatnya banjir susulan pun menerjang sejumlah desa di sekitar lokasi tanggul Sungai Tuntang. Warga kemudian bergotong royong membuat tanggul darurat guna menghambat datangnya banjir yang mulai memasuki desa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara Anyus melaporkan. Tanah longsor yang terjadi di Desa Rantebala, Kecamatan Lati Mojong, Kabupaten Luwu menimbun 3 unit mobil. Berdasarkan data sementara dari BPBD Luwu, sudah ada 1 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini warga dan petugas masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan pencarian terhadap korban lainnya yang diduga masih tertimbun. Kondisi tanah labil dan lokasi yang cukup gelap membuat proses pencarian terkendala. 3 kendaraan, jadi ada 2 unit kendaraan milik Mas Mindo, Petrosi dan Alonso, dan 1 unit mobil warga. Ditemukan meninggal 1 orang dan yang lain masih evakuasi, dan itu untuk data sementara yang masih kami terima. Tingginya intensitas curah hujan serta adanya kegiatan eksplorasi emas selama 40 tahun terakhir membuat kondisi tanah semakin labil. Sebelumnya, bencana tanah longsor pada 3 Mei 2024 merenggut 1 keluarga, 7 orang ditemukan tewas tertimbun tanah. Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Anyus melaporkan. Halo Galuh, apa kabar Galuh? Hai Nata, kabar baik. Semoga pemirsa yang sedang menyaksikan ini juga kabarnya selalu baik ya. Iya, ngomong-ngomong nih, sekarang udah mulai long weekend. Waduh. Sampai dengan hari Rabu ya, tanggal 29. Kira-kira Iya. Galuh udah punya rencana buat jalan-jalan kemana? Rencana saya jalan-jalan rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor. Oh iya, ngomong-ngomong kita emang begitu ya. Ketika Iya. orang liburan, kita justru harus memberikan informasi kepada pemirsa. Seperti Benar. contohnya, libur lebaran juga sama nih. Ya, jadi semua hari-hari besar kita Betul. dituntut untuk bekerja ekstra lebih ya. Betul banget. Lebih keras, lebih maksimal. Tapi nggak apa-apa, karena kita memberikan informasi Betul untuk banget. Anda pemirsa. Dan jangan lupa untuk minum vitamin, karena ngomong-ngomong sekarang cuaca lagi buruk banget ya. Kadang pagi-pagi hujan, siang hujan, sore tiba-tiba kering lagi, atau sebaliknya nih. Jadi Panas, hujan. Jadi memang untuk imunitas tubuh ini harus banget dibantu sama dijaga. suplementasi ya. Karena memang tidak bisa diprediksi. Betul Dan banget. apalagi memasuki long weekend ini akan ada banyak orang melakukan perjalanan nih. Betul. Jadi silakan hati-hati dan jauhi wilayah-wilayah tebing karena rawan longsor. Musim hujan juga masih terus berlangsung. Jauhi wilayah pantai juga karena arus juga sedang deras-derasnya. Wilayah sungai juga. Betul banget. Jadi sebaiknya kita liburan di mana, Nat? Jadi rawan banget ya, mendingan Rawan. liburan di kantor aja kali ya. Oke, kita sekarang nyapa pemirsa dulu ya. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat bersama saya Nata Arman. Dan saya Galuh Pandu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Kasus EKTP kembali mencuat, KPK menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan EKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie melaju ke final Indonesia Masters 2025.
Sejumlah kawasan wisata menggelar berbagai acara untuk mengisi libur panjang akhir pekan. Pemirsa Sindo Today, kita awal dengan informasi terkait dengan sebaiknya kita mengingatkan kewaspadaan atau meningkatkan kewaspadaan terkait dengan kejadian kebakaran nih. Kalau di rumah sering-sering cek kompor, gas LPG atau stop kontak listrik. Ya, ini kalau misalnya kendaraan mungkin waspada saat mengisi bahan bakar atau sering mengecek kelistrikan mesin kendaraan untuk mencegah musibah kebakaran. Karena di Jakarta atau tepatnya di Mangga Besar Jakarta Barat ini ada kebakaran hebat yang melanda permukiman penduduk. Bahkan di Durensawit Jakarta Timur, 1 unit minibus terbakar akibat korsleting pada mesin. Nah, sedangkan di Mandailing Natal Sumatera Utara terbakar diduga akibat sebuah minibus yang mengalami korsleting saat mengisi bahan bakar. Kobaran api seketika membesar dan membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta, Sabtu sore. Warga yang panik langsung bahu-membahu berupaya memadamkan kobaran api. Meski warga telah berusaha keras untuk memadamkan api, namun banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, membuat api semakin berkobar dan tidak dapat dikendalikan. Menurut salah satu warga, api tiba-tiba muncul dari atap salah satu rumah dan langsung membesar hingga akhirnya merambat ke bangunan lainnya. Ada ledakan gitu Bu, ada suara ledakan atau gimana? Pokoknya langsung api. Langsung api. 17 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dikendalikan sekitar pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur langsung memadamkan kobaran api yang membakar setengah badan mobil minibus milik seorang warga di komplek perumahan Malaka Country, Durensawit, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat muncul percikan api dari bagian bawah mesin ketika mobil dalam keadaan mati. Api langsung membesar dan meludeskan sebagian badan mobil. Tak sampai setengah jam, api berhasil dipadamkan dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Jadi awalnya kami terima berita itu dari Common Center, ada 9 mobil dari Common Center langsung meluncurkan unit dari pos Pondokopi. Pas saya turun, saya udah ngeliat ada asap, tapi saya nggak tahu kalau itu awalnya dari mobil saya. Ternyata pas saya keluar sudah dekat pagar, kelihatanlah kalau api itu keluar dari sisi depan kanan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dugaan sementara, kebakaran ini akibat korsleting listrik pada mesin mobil. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di SPBU Aek Garingking, Kecamatan Linggabayu, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kebakaran berawal saat minibus mengalami korsleting pada bagian kelistrikan mobil saat sedang mengisi BBM. Petugas SPBU bersama warga sempat berupaya melakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun upaya tersebut tak berhasil, lantaran api yang sudah membesar menyambar pompa pengisian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi kini masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran karena ada dugaan pemilik mobil menggunakan tangki cadangan atau jerigen saat pengisian BBM yang memicu terjadinya kebakaran. Sampai sekarang laporannya belum ada dan tadi kita pastikan terkait kendaraan yang terbakar. Tadi saya tanyakan langsung dengan manajer dan nanti akan saya cross-check dengan Kapolsek dan tim identifikasi. Apakah mobil tersebut mempunyai tangki cadangan ataukah sedang membawa jerigen?
Pasca kebakaran, SPBU satu-satunya yang melayani 5 kecamatan di Mandailing Natal berhenti beroperasi. Kerugian akibat kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 3 dari 12 korban tewas kebakaran Glodok Plaza, Jakarta sudah berhasil diidentifikasi. 2 diantaranya sudah diserahkan kembali ke keluarga masing-masing. Korban tewas yang telah teridentifikasi yakni Zuhi F. Raja, 42 tahun, merupakan karyawan BUMN. Aulia Belinda, 28 tahun, mantan pramugari, dan Osima Yukari, 29 tahun, seorang pramugari. Jenazah Raja dan Aulia sudah diserahkan ke pihak keluarga, sementara jenazah Osima Yukari masih berada di Rumah Sakit Polri dan rencananya akan dibawa oleh pihak keluarga ke kampung halamannya di Kendal, Jawa Tengah. RS Polri masih terus melakukan pencocokan DNA korban kebakaran Glodok Plaza. Ada 9 kantong bagian tubuh yang belum bisa diidentifikasi. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Aulia Belinda Kurapak, di rumah orang tuanya di Jalan Bonto Duri 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rencananya jenazah almarhum akan dikebumikan di kampung halamannya di Kabupaten Tanah Toraja. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Aulia Belinda Kurapak, tiba di rumah orang tuanya di Jalan Bonto Duri 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jasad korban berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem. Sejumlah kerabat turut berdatangan ke rumah duka. Selain mengucapkan bela sungkawa, juga untuk menguatkan pihak keluarga atas kepergian korban. Di rumah orang tuanya, jenazah akan diibadahkan sebelum nantinya akan diberangkatkan ke kampung halamannya di Sanggala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai sosok pekerja keras. Korban masih sempat berkumpul bersama keluarga pada tanggal 3 Januari lalu untuk menghadiri acara lamaran kakaknya di Kota Makassar. Korban diketahui menjadi korban peristiwa kebakaran Glodok Plaza saat diajak temannya untuk menghadiri acara pesta ulang tahun. Terakhir ketemu sama adik tanggal 3 Januari kemarin pas acara lamaran saya. Itu rencana hari ini kan jenazah sudah tiba di Makassar, Pak. Rencana kapan dikebumikan dan di mana lokasinya? Oke, rencana sebentar malam jenazah adik kami mau bawa ke Tanah Toraja, di mana nanti akan dimakamkan di sana bersamaan di tempatnya Bapak di Tongko Sarapung, namanya Sangalla. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswin, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di ruas Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Aksi tawuran ini membuat warga maupun pengguna jalan resah. Dua kelompok pemuda ini terlibat aksi tawuran di ruas Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kedua kelompok pemuda ini saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam untuk melukai lawannya. Melihat ada yang terjatuh, lawannya langsung menyerang menggunakan sajam. Akibat aksi tawuran, warga dan pengguna jalan yang ingin melintas sempat tertahan. Tidak diketahui apa penyebab dan dari mana asal para pemuda ini melakukan aksi tawuran. Cuma tiba-tiba dia bentrok kayak gitu. Jadi sini. Kalau dari anak-anaknya nggak tahu. Wah, kalau dari anak-anaknya gue kurang tahu. Cuma ya kayak anak-anak muda gitu lah, Bang. Pada bawa senjata tajam atau gimana, Bang? Wah, bawa. Cuma gue lihatnya tuh ada yang jatuh kena senjata tajam gitu, Bang. Warga berharap agar pihak kepolisian gencar melakukan patroli di jam-jam rawan untuk antisipasi aksi tawuran maupun kejahatan lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di tapal batas kota Palopo, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan hanya karena ada warga yang mengaku kendaraannya dirusak. Ya, kericuhan meluas dan sejumlah pengunjuk rasa terluka akibat terkena lemparan batu. Masa pengunjuk rasa terus mengejar warga yang mengaku mobilnya rusak karena aksi demonstrasi.
Massa mencoba memukuli warga yang tiba-tiba datang dan menuding kerusakan mobil karena pengunjuk rasa. Aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan massa, mengantisipasi kericuhan meluas. Satu persatu massa diamankan petugas tak berseragam. Warga meminta pengunjuk rasa bertanggung jawab dan mengganti kerusakan kendaraan. Tak sedikit pengunjuk rasa yang terluka akibat terkena lemparan batu warga. Dihantam oleh masyarakat. Lemparan batu diduga menjadi pemicu kerusakan kendaraan yang ada di sekitar lokasi unjuk rasa. Massa memblokade Jalan Trans Sulawesi di tapal batas Kota Palopo yang membuat antrean panjang kendaraan. Unjuk rasa dengan menutup Jalan Trans Sulawesi menuntut pencabutan moratorium daerah otonom baru dan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Kapolsek Bua yang ditemui di lokasi unjuk rasa menolak memberikan keterangan terkait aksi demo yang berakhir ricuh. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, baku hantam tak terhindarkan antara warga dan Satpol PP di Medan, Sumatera Utara. Pemicu keributan diduga berawal dari penolakan sosialisasi perda zonasi larangan pedagang kaki lima. Video amatir merekam detik-detik dua pria mengendarai sepeda motor mengejar mobil yang ditumpangi oleh personil Satpol PP Kota Medan di Jalan Karyawisata Medan, Sumatera Utara. Sempat terjadi adu mulut antar petugas Satpol PP dengan warga yang mengendarai sepeda motor hingga berujung pelemparan batu ke arah mobil dan mengenai anggota Satpol PP. Petugas Satpol PP yang tak terima tersulut emosi dan terlibat baku hantam di pinggir jalan yang mengakibatkan sejumlah personil mengalami luka dan berujung pelaporan di Polsek Deli Tua. Aksi pelemparan buntut dari penolakan sosialisasi perda zonasi larangan pedagang kaki lima yang berujung keributan antar warga dengan kepala lingkungan. Petugas Satpol PP yang ada di lokasi mencoba melerai keduanya, namun warga tak terima dan mengejar petugas usai selesai melaksanakan kegiatan. Selanjutnya kasus kini tengah ditangani Polsek Deli Tua, sementara untuk personil yang terlibat adu jotos dengan warga tengah dilakukan pembinaan internal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Seorang pria tewas usai dianiaya orang tidak dikenal dengan senjata tajam saat nongkrong di warung kopi di Taman Sari, Jakarta Barat. Dua teman yang berusaha menyelamatkan korban tak luput dari serangan pelaku. Orang tua Muhammad Aji Bukhori tak kuasa menahan kesedihan atas kematian anaknya. Korban tewas setelah dianiaya dengan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Selain korban tewas, dua korban lainnya mengalami luka di kepala. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Peristiwa bermula saat pria terduga pelaku yang mengendarai motor berhenti di warung kopi dan cekcok dengan sejumlah pria. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian melukai perut salah satu pria. Sementara dua teman korban yang berusaha menyelamatkan korban tidak luput dari serangan pelaku. Pas memanggil teman, kebetulan dia lewat sama ceweknya. Dia merasa tersinggung. Sangka dia tuh ngatain dia gitu, Pak. Kan. Ya udah, akhirnya adu bacot dah tuh. Kan kayak kata-kataan. Akhirnya udah gini. Dia ngajak berantem di luar gitu. Akhirnya kesini ke tempat kejadian, kan. Ya udah. Anak-anak apa sih maksudnya, dia udah ribut nih satu lawan satu. Anak-anak langsung pada lari semua ke sini. Korban tewas telah dimakamkan di TPU kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi masih memburu pelaku penganiayaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Satu orang tewas dan satu kritis akibat duel senjata tajam di dalam kamar kos di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi masih mendalami motif dari duel maut yang melibatkan dua pemuda penghuni kos tersebut. Terus. Dua anak kos di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara terlibat pertengkaran dengan menggunakan senjata tajam. Satu pemuda berinisial S, 25 tahun, nyawanya tak terselamatkan saat akan dievakuasi pihak kepolisian dan warga ke rumah sakit. Sementara pemuda lainnya berinisial D, 23 tahun, yang merupakan teman sekamarnya kritis akibat mengalami sejumlah luka tusuk di tubuhnya.
Warga baru mengetahui kejadian tersebut setelah kedua pemuda itu keluar dari kamar kos dengan bersimbah darah usai berduel di dalam kamarnya. Taunya itu dia udah di bawah itu udah bersimbah darah. Yang satunya itu yang almarhum. Nah, gak lama satu lagi turun. Pas turunnya itu dia bilang dia mau ngebunuh ini saya, beliau mau ngebunuh saya. Saya bilang ada urusan apa? Ngebunuh kayak gituin. Selain melakukan olah TKP, pihak kepolisian telah memeriksa 6 saksi untuk mengungkap rangkaian kejadian duel maut tersebut. Pelaku itu masih dalam kondisi kritis karena memang ada beberapa luka tusuk pada bagian tubuh pelaku dan memang korban sendiri sudah menyatakan meninggal dunia. Untuk terakhir kami komunikasi memang ada kendala terkait dengan motif karena memang sampai saat ini korban masih belum bisa dimintai keterangan karena memang ada bagian yang memang pada bagian leher yang memang mempengaruhi terkait dengan pembicaraan. Polisi belum menemukan motif dari duel maut tersebut dan kasusnya kini ditangani Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, identitas jasad wanita dalam koper yang ditemukan di tempat pembuangan sampah akhir di Ngawi, Jawa Timur teridentifikasi. Korban merupakan wanita muda asal Blitar yang bekerja sebagai sales kosmetik. Identitas jasad wanita dalam koper yang ditemukan di selokan tempat pembuangan sampah akhir di Ngawi, Jawa Timur akhirnya teridentifikasi usai keluarga yang dipanggil polisi ke RSUD Suroto Ngawi, Jawa Timur memastikan jika jasad yang dimaksud adalah anak mereka. Korban diketahui bernama Uswatun Hasanah, berusia 29 tahun, warga Blitar, Jawa Timur. Keluarga mengenali Uswatun dari sandal, ikat rambut, dan tindik di perut. Korban merupakan sales kosmetik yang pamit untuk bekerja ke Tulungagung. Apa Mbak yang membuat keluarga itu yakin bahwa ini adalah keluarganya itu? Sepatu sama gelangnya. Terus? Tindik. Tindik. Itu memang keluar dari rumah itu sejak kapan Pak? Jumat. Iya. Itu pamit ke keluarga kemana? Pamit ke keluarga itu kemana? Kerja Mas, soalnya kerjanya kan di Tulungagung. Setelah diotopsi, Polres Ngawi kemudian menyerahkan jenazah Uswatun ke keluarga untuk dibawa pulang ke Blitar. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah duka Uswatun Hasanah di Desa Sidoda di Kecamatan Garum, Blitar, Jawa Timur. Korban diketahui merupakan orang tua tunggal dari 2 anak yang masih kecil. Korban bekerja di Tulungagung dan sempat pulang ke Blitar 5 hari sebelum ditemukan meninggal. Jenengan sama korban nggak tinggal satu rumah? Betul, katanya tiap laksel itu mesti mungkin nengok pulang, bicara, Terakhir ketemu berarti? Itu terakhir gitu? Pas pulang ke Slorok? Sebelumnya warga desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kota Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad wanita di dalam sebuah koper. Koper itu sebelumnya terbungkus karung yang menyerupai paket ekspedisi dan ditemukan di selokan tempat pembuangan sampah akhir. Tim identifikasi Satreskrim Polres Ngawi yang datang ke lokasi langsung membuka koper dan mendapati jasad wanita dalam posisi meringkuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 dari 3 komplotan pelaku copet yang kerap melancarkan aksinya di pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali diringkus oleh polisi. Bersama barang bukti ponsel yang baru saja dicurinya, kedua pelaku digiring ke Mapolsek guna memproses hukum lebih lanjut. Kedua pencopet ini saling bantah tuduhan mencopet di pusat perbelanjaan modern Panakukang, Sulawesi Selatan. Mereka tidak mau disalahkan mencopet telepon genggam milik pengunjung pusat perbelanjaan modern. Lestari alias Ayu ini merupakan residivis kasus pencopetan dan pernah ditahan beberapa kali di Mapolsek. Barang hasil mencopet dijual dan uang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Sementara Suci alias Sube merupakan teman Lestari saat menjalankan aksinya. Meski saat dipertemukan keduanya saling membantah. Lakukan 3 orang sama Sube sama Aca ke rumah
pergi jemput Kak. Baru langsung mak jalan ke Panakukan, di Panakukan langsung Kak masuk. Ada HP ambil acak, saya ararai. Polisi sudah mengamankan 2 dari 3 pelaku copet di Kabupaten Goa. 2 pencopet ini dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk tersangka seluruhnya ada 3, namun baru 2 orang yang kami amankan. Yang satu masih dalam pencarian kami, atau dalam pengembangan kami setelah penunjukan oleh 2 temannya yang sama-sama melakukan itu. 2 pencopet menjalani penahanan di Mapolsek Panakukang. Keduanya dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, diduga putus asa lantaran kerap dibully oleh teman sekolahnya, seorang siswa sekolah menengah atas nekat minum obat 10 butir. Akibatnya korban kritis dan kini tengah dirawat di rumah sakit. Ibu, diumumkah? Diumumkan ya? Iya, nanti kalau di depan nanti aku telepon teman yang Di rumah sakit umum kan? ABS ya. Seorang siswa sekolah menengah atas berjenis kelamin perempuan berinisial TM dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis usai meminum obat sebanyak 10 butir. Korban nekat melakukan hal ini lantaran putus asa kerap mendapat perundungan atau bullying oleh teman sekolahnya. Menurut informasi, korban dikurung di dalam kelas oleh teman-temannya. Nenek korban yang menjemput ke sekolah menemukan korban sedang histeris terkurung di dalam kelas. Yang terakhir kali di hari Kamis itu dia dikurung oleh teman-temannya di dalam ruangan kelas. Dikurung dalam kelas, perbuatan apa yang dia terima di dalam kelas itu kita tidak mengetahui secara pasti karena semenjak kejadian dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Nah, infonya adalah sampai nenek itu datang menemui cucunya ini masih histeris. Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kasus bullying tersebut. Polisi akan mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak, baik dari pihak sekolah, keluarga, teman-teman korban. Kami saat ini melakukan penyelidikan asal informasi itu. Namun kami masih menunggu dari kesehatan dari korban ini yang berinisial TN. Kini kondisi korban masih dalam perawatan intensif oleh pihak rumah sakit dan sudah menunjukkan perkembangan baik. Keterangan korban sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus perundungan di sekolah ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pimpinan rumah tahfiz di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai diduga memperkosa 4 orang santrinya. Ironisnya aksi bejat pelaku dilakukan di depan istrinya sejak 2024 silam. Usai menerima laporan korban dan melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan berhasil menangkap FS, pimpinan rumah tahfiz yang diduga menyetubuhi 4 orang santriwatinya. Ironis, persetubuhan dilakukan tersangka di hadapan istrinya dan terjadi sejak bulan Juni 2024. Saat melancarkan aksinya, tersangka memanggil korban hingga memaksanya untuk berhubungan layaknya suami istri. Sebelumnya petugas telah menerima laporan 3 dari 4 orang santriwati rumah tahfiz yang diduga disetubuhi oleh pimpinan sekaligus guru tahfiz di Kecamatan Somba Opuh. Korban yang masih di bawah umur mengaku dipaksa untuk melayani nafsu bejat pelaku. Memanggil korban ke dalam kamar santri. Setelah berada di dalam kamar, kemudian pelaku memeluk korban dari belakang, memeluk korban dari belakang, mendekap dari belakang. Kemudian korban saat sempat melakukan perlawanan, namun pelaku memegang kedua tangan korban sehingga pelaku leluasa melakukan hubungan layaknya suami istri. Akibat perbuatannya, tersangka FS dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta kekerasan seksual dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membongkar praktik penipuan umroh dan haji furoda senilai belasan miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap pemilik biro umroh yang telah menipu ratusan korban.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY menangkap Indri Dapsari, 46 tahun pemilik Biro Umroh PT Hasanah Makna Safari. Tersangka diduga melakukan penipuan umroh dan haji furoda senilai 14 miliar rupiah dengan jumlah korban mencapai lebih dari 300 orang. Para korban dijanjikan berangkat umroh pada bulan November 2024 hingga April 2025 dengan membayar paket kelas bisnis antara 33 hingga 48 juta rupiah. Namun mereka tidak jadi diberangkatkan sementara tersangka menghilang serta kantornya tutup. Dari tangan pelaku, polisi menemukan dokumen 11 paket perjalanan haji furoda pada bulan Mei hingga Juli. Selain menipu jemaah umroh, tersangka juga melakukan penipuan investasi pembelian tiket pesawat umroh dengan kerugian 1,2 miliar rupiah. Kembali lagi, Mas, kami melakukan penyidikan berdasarkan laporan. Berdasarkan laporan, ada beberapa jemaah umroh yang kemudian dijanjikan berangkat, tidak berangkat. Sampai waktu yang ditentukan tidak berangkat. Kini polisi masih mengembangkan kasusnya karena tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat. Polisi mengimbau warga yang menjadi korban penipuan agar melapor ke Polda DIY. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Korban longsor Pekalongan bertambah menjadi 25 orang. 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Ada kembali menyaksikan Serial Today pemirsa. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, korban kelima yang tertimbun tanah longsor di lereng Gunung Anjas-Moro, Jombang ditemukan. Jasad korban ditemukan tertimpa material di rumahnya yang hancur. Jasad korban terakhir ditemukan terjepit dan tertimbun material di rumahnya yang hancur akibat diterjang tanah longsor. Dalam proses pencarian korban, petugas menggunakan 2 alat berat dan anjing pelacak. Dengan ditemukannya korban kelima, maka operasi SAR gabungan di Kecamatan Wonosalam, Jombang akan segera berakhir. Sebelumnya bencana longsor menerjang 4 rumah warga di desa Sambirejo Kamis kemarin. 2 warga ditemukan meninggal dunia tertimbun longsor, sementara 3 lainnya mengalami luka-luka. Alhamdulillah hari ini korban kedua berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Sekira ditemukan pukul 16 dan memakan waktu cukup lama untuk proses evakuasinya. Dikarenakan korban ditemukan terjepit di antara material rumah. Jadi banyak peralatan dapur tadi, yang peralatan dapur, terus kayu yang menjepit korban sehingga proses evakuasinya agak lama sedikit. Pemirsa, 2 jenazah korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah kembali ditemukan dan dievakuasi. Total korban tewas menjadi 25 orang dan 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Depan dulu, depan. Kanan. Tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 2 jenazah korban longsor di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mobil PMI, ambulan. 2 jenazah ditemukan di lokasi longsor bekas Cafe Alo, yaitu M. Nasrullah Amin dan Tigar Haprianto. Dengan demikian, hingga Sabtu, total korban tewas berjumlah 25 orang dan 1 lainnya atas nama Teguh, 40 tahun, masih dalam pencarian. Pencarian dilakukan hingga Senin pekan depan dengan menyisir Sungai Welo. Selain menimbulkan korban jiwa, longsor juga membuat jalan utama Pekalongan ke Petung Kriono putus. Jembatan ambruk terbawa arus sungai hingga mengisolasi 1 kecamatan. Jalan akses utamanya, Dut. Harapannya terutama akses jalan yang menuju Tembelan, jembatan putus, terus setipis Jimat juga jembatan putus. Kalau bisa secepatnya kami sangat mohon bantuan dari pemerintah maupun dari relawan-relawan, juga lampu. Listrik ya? Listrik padam? Listrik dari kemarin, awet awal kejadian itu padam sampai sekarang.
Warga kini terpaksa memutar sejauh 80 km atau sekitar 3 jam perjalanan melalui Wanayasa, Banjarnegara untuk menuju desanya. Bantuan pun harus dipikul satu persatu dengan melintasi sungai. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Hamzah Sibuan di Banjarnegara, Jawa Tengah untuk mengetahui situasi terkini pencarian korban longsor. Baik Hamzah, bagaimana situasi terkini dan jalannya proses pencarian korban longsor pada hari ini? Ada berapa yang sudah berhasil ditemukan? Silakan. Ya, Nata, Galuh dan juga pemirsa, saat ini proses evakuasi dari korban di bencana tanah longsor Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini nantinya akan dilanjut oleh tim SAR gabungan hingga selama 7 hari karena 7 hari ini merupakan SOP dari tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian maupun evakuasi dari bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono ini. Sebelumnya Galuh, Nata dan juga pemirsa, bahwa sudah ada 25 korban yang ditemukan meninggal dunia dari TKP tanah longsor khususnya di Kecamatan Petung Kriono, lebih tepatnya di Desa Kasimpar. Selain itu dilaporkan masih ada satu lagi orang hilang yang masih belum ditemukan dengan atas nama Teguh Imanto, di mana dari tim SAR gabungan ini menerima kesaksian dari saksi mata di hari H ini menyebut bahwa Teguh Imanto, korban yang masih belum ditemukan ini, beliau terbawa arus ketika terjadinya banjir bandang dan juga longsor. Nantinya petugas ini akan membuka satu posko tambahan, di mana posko tambahan ini akan ditempatkan di sekitaran Sungai Welo, di mana diduga Teguh Imanto, salah satu korban yang masih belum ditemukan ini, terbawa arus sungai. Nantinya petugas juga akan menyusuri sungai tersebut untuk melakukan pencarian, dan jika tidak ada permintaan lagi dari keluarga korban, petugas akan menghentikan proses evakuasi sesuai SOP, yaitu selama 7 hari. Jalur yang sulit dan juga terjal, Teguh dan Nata, di sini menjadi hambatan utama dari petugas karena alat berat yang biasanya digunakan petugas dalam proses evakuasi tanah longsor ini tidak dapat langsung masuk ke titik TKP tanah longsor. Selain itu di Kecamatan Petung Kriono, di mana dataran tinggi ini, ketika turunnya hujan, di sini sudah 3 hari kami sudah beberapa hari selalu turun hujan dan kabut tebal ini selalu turun, sehingga kabut ini menghalangi jarak pandang dan menghambat proses evakuasi dari tim SAR gabungan dalam mencari korban. Hingga saat ini kami juga akan terus mengupdate apakah nantinya petugas akan menemukan satu lagi korban hilang yang dilaporkan, atau mungkin nanti ada lagi laporan dari keluarga yang lain yang masih memiliki keluarganya yang hilang. Sementara itu, Galuh dan Nata. Hamzah, dari peristiwa tersebut berapa banyak warga yang terdampak dan kemana mereka mengungsi atau dievakuasi? Ya Galuh, untuk warga terdampak ini ada sekitar 5 hingga 6 desa. Salah satu desa yang paling terdampak di Kecamatan Petung Kriono ini khususnya yaitu Desa Kasimpar, di mana rumah warga, salah satunya juga rumah Cari, yaitu sekretaris desa dari Desa Kasimpar ini juga terdampak paling parah, hingga kami kemarin juga sempat mengecek ke TKP bahwa rumah-rumah warga ini sudah semuanya terbawa arus longsor dan juga sudah tertimbun material seperti batu dan juga lumpur. Kami sempat turun ke TKP tanah longsor dan melihat bahwa kedalaman lumpur yang menimbun material-material rumah warga ini bisa sedalam hingga 50 hingga 60 cm, di mana jika diinjak tanah lumpur ini masih labil, dan ini juga menjadi salah satu hambatan bagi tim SAR dan tim SAR gabungan untuk mendeteksi adanya mayat di bawah timbunan longsor. Sehingga kemarin kami melihat bahwa tim SAR gabungan ini menggunakan bantuan dari anjing pelacak canine untuk mengendus seperti itu bau ataupun aroma dari jenazah yang tertimbun di bawah lumpur tanah longsor. Galuh. Baik Hamzah, bagaimana terkait dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah setempat? Apa saja yang dibutuhkan para korban ketika proses pencarian berlangsung?
Ya, Nata, sejauh ini bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak maupun relawan yang bekerja di sekitaran TKP Tanah Longsor ini masih makanan pokok dan juga air bersih seperti itu. Selain itu, bantuan selimut dan juga pakaian ini sangat dibutuhkan mengingat di Kecamatan Petung Kriono yang berada di dataran tinggi ini pada sore hingga malam hari suhu di sini bisa mencapai 15 hingga 18 derajat Celcius. Belum lagi ditambah jika hujan turun dengan deras, suhu ini bisa kembali turun menjadi drastis, dan ini yang kami rasakan sendiri di mana kami sudah tinggal di sini di Kecamatan Petung Kriono selama 3 hingga 4 hari, dan kami merasakan bahwa dinginnya malam ini masih menusuk ke kulit dan juga terasa jika tidur. Jadi untuk bantuan yang paling utama dan dibutuhkan oleh warga, korban dan juga relawan yang bekerja di TKP Tanah Longsor ini khususnya, yaitu bantuan seperti selimut dan juga tempat tinggal yang disediakan oleh warga. Sementara itu, Nata. Baik, terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan selalu. Dan pemirsa, kita menuju ke informasi berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Perusahaan Paulus Thanos disebut meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah dari pengadaan EKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2021, Paulus Thanos. Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan sudah ditahan lewat perjanjian ekstradisi. Kini KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk dapat mengekstradisi Paulus ke Indonesia. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Itu dulu lah. Penangkapannya gimana? Pak benar di Singapura, Pak? Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya kan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal di bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara. Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk mengungkap? Ya, pastinya dengan pihak yang terkait semuanya. Ya. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka korupsi IKTP sejak 2019 bersama sejumlah orang lainnya. Paulus merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Dari hasil kong kali kong, perusahaan itu mendapat pekerjaan sekitar 44% dari total keseluruhan proyek pengadaan IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Atas praktik lancung ini, perusahaan Paulus meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi kewarganegaraan ganda buron kasus korupsi IKTP Paulus Thanos. Menurutnya saat melakukan korupsi, Paulus Thanos masih warga negara Indonesia sehingga akan diekstradisi ke Indonesia untuk menjalani proses hukum. Ketika yang bersangkutan ditangkap di luar negeri, maka kewenangan untuk melakukan negosiasi perundingan untuk melakukan ekstradisi itu focal point adalah Menteri Hukum dan HAM, dan saya sudah mendapatkan juga informasi bahwa Kementerian Hukum dan HAM bersama Kejaksaan Agung dan juga Kementerian Luar Negeri sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk yang bersangkutan diserahkan ke Indonesia sesuai dengan ekstradisi yang sudah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Paulus Thanos kan ini sekarang warga negara Afrika Selatan, Prof. Apakah bisa diekstradisi ke Indonesia, Prof? Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Ya. Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan, dan itu pun kita mesti mempelajari juga, karena proses untuk pindah warga negara itu kan harus ada pelepasan lebih dulu terhadap warga negara Republik Indonesia. Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Ya, kita beralih ke informasi yang sampai saat ini masih terus diperbincangkan ya, Nata dan pemirsa, adalah pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten yang terus dilakukan. Bahkan total pagar laut yang telah dibongkar mencapai 11,75 km.
Personel gabungan Bakamla, Polair, KKP hingga nelayan dikerahkan pada pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran terbagi di 3 titik lokasi, yaitu perairan Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk. Total 11,75 km pagar laut berhasil dibongkar per tanggal 24 Januari 2025. Setiap harinya ditargetkan 5 km bambu dibongkar. Kalau target seperti biasa 5 kilo, tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu, Mbak. Sekarang ini target saya gimana caranya secepatnya kita tarik. Target tetap antara 5 sampai 7. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, begitu masuk di jam-jam 2 ke sana, itu udah berawan, kemudian ini udah surut, gelombangnya tinggi. Ini tidak memungkinkan ataupun tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan. Mengingat kedangkalan kapal-kapal seperti ini sudah tidak bisa mendekat lagi. Pembongkaran ditargetkan selesai dalam 8 hari ke depan, menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ombak. Percepatan pembongkaran pagar laut diharapkan dapat mengembalikan mata pencaharian para nelayan yang sempat terhambat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengikuti upacara penyambutan resmi dari pemerintah India pada Sabtu pagi waktu setempat. Prabowo juga mengunjungi makam Rajghat Memorial untuk memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi. Presiden Prabowo Subianto mengikuti upacara penyambutan resmi dari pemerintah India dalam agenda kenegaraan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, New Delhi, India, Sabtu pagi waktu setempat. Ia disambut Presiden India Drupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Prabowo mengungkap apresiasinya atas undangan ini dan mengatakan Indonesia menganggap India rekan yang sangat baik. Indonesia considers India a very great friend. India was one of the first country, maybe the first country to recognize our independence, to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. Prabowo kemudian bertolak ke makam Rajghat Memorial untuk memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa India, Mahatma Gandhi. Prabowo meletakkan karangan bunga, menaburkan bunga, dan mengheningkan cipta. Ia kemudian menuliskan kesan terhadap sosok Mahatma Gandhi sebagai pemimpin, guru, dan inspirasi yang hebat bagi seluruh umat manusia. Pemirsa, di sela-sela agenda World Economic Forum Davos, pemerintah Indonesia meraih komitmen kuat hubungan kemitraan dari Amerika Serikat. Di mana melalui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang ditunjuk Presiden Donald Trump, Marco Rubio akan berjanji memperkuat kerjasama di bidang perekonomian. Serikat Donald Trump mulai menjalin hubungan bilateral dengan negara lain, tak terkecuali dengan Indonesia. Melalui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio secara khusus menelpon Menteri Luar Negeri Sugiono di sela-sela pertemuan World Economic Forum Davos. Dalam pembicaraan via sambungan telepon Menlu Sugiono dan Menlu Marco Rubio sebagai fokus memperkuat keamanan dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik serta memperluas kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menteri Sugiono optimistis hubungan bilateral Indonesia dengan pemerintahan Presiden Donald Trump akan terus berkembang selama masa jabatannya. Indonesia dan Amerika juga perlu meningkatkan kolaborasi perekonomian di sektor pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah secara periodik tengah melakukan evaluasi terhadap pengembangan proyek strategis nasional atau PSN. Salah satu yang akan dievaluasi adalah proyek ekowisata Tropical Coastline yang merupakan PSN di wilayah pesisir utara Tangerang, Banten yang menjadi sorotan belakangan ini. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso menyebutkan pihaknya tengah melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengembangan proyek strategis nasional atau PSN. Termasuk pengembangan kawasan ekowisata Tropical Coastline yang merupakan salah satu proyek strategis nasional di wilayah pesisir utara Tangerang, Banten yang menjadi sorotan akhir-akhir ini juga menjadi salah satu prioritas evaluasi pemerintah. Sesmenko menegaskan evaluasi periodik telah dilakukan oleh Komite Penyediaan Percepatan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP, di mana saat ini sudah ada tahapan penyampaian hasil evaluasi dan meminta Kementerian Teknis pengusul atau pemberi rekomendasi teknis untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan evaluasi teknis dan menyampaikan rekomendasi keberlanjutan dan penyelesaian proyek PSN di masing-masing sektor. Sesmenko menambahkan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap PSN yang capaian tingkat penyelesaiannya masih rendah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, evaluasi ini juga dilakukan terhadap seluruh proyek PSN, baik yang sudah selesai atau sudah beroperasi, akan selesai di tahun 2025, maupun proyek PSN yang akan selesai melewati tahun 2025. Ya pemirsa dan Nata, ini di era digital yang serba cepat ini ada salah satu fenomena yang muncul yaitu gig economy. Bahkan konsep ini menawarkan cara bekerja yang lebih fleksibel dan memberikan peluang yang luas. Dan berikut informasinya terkait dengan ekonomi gig tersebut. Di era digital yang serba cepat seperti saat ini, cara kita bekerja juga mengalami perubahan yang drastis. Salah satu fenomena yang muncul yaitu gig economy, yang merupakan konsep yang menawarkan kebebasan, fleksibilitas, dan juga peluang yang luas. Gig economy adalah sistem ekonomi di mana pekerjaan dilakukan secara sementara atau berbasis proyek. Bayangkan seorang desainer grafis yang bekerja untuk klien di New York sambil duduk di kafe di Jakarta. Atau seorang pengemudi ride sharing yang menentukan jam kerjanya sendiri. Semua ini dimungkinkan oleh teknologi terutama melalui platform digital. Konsep ini memberikan kebebasan bagi pekerja untuk memilih kapan, di mana, dan bagaimana mereka bekerja. Fenomena gig economy semakin populer di kalangan generasi Z. Generasi ini dikenal dengan preferensinya terhadap fleksibilitas kerja dan kebebasan dalam memilih proyek. Sehingga banyak yang tertarik untuk terlibat dalam pekerjaan berbasis proyek atau sementara. Di Indonesia, jumlah pekerja dalam gig economy terus mengalami peningkatan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari 2023, terdapat sekitar 46,47 juta pekerja lepas di Indonesia yang mencakup 32% dari total angkatan kerja. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, di mana terdapat 34 juta pekerja lepas atau sekitar 24% dari angkatan kerja. Namun, di balik fleksibilitas ini terdapat berbagai isu yang mempengaruhi masyarakat dan ekonomi. Bagi sebagian orang, gig ekonomi adalah peluang emas. Fleksibilitas waktu memungkinkan pekerja untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional mereka. Pekerjaan ini juga memberikan akses ke pasar global. Tidak hanya itu, gig ekonomi juga memberikan kesempatan kepada kelompok yang sulit masuk ke pasar kerja tradisional, seperti ibu rumah tangga yang ingin tetap produktif, mahasiswa yang membutuhkan penghasilan tambahan, atau bahkan individu dengan keterbatasan fisik. Semenjak menjadi freelance, waktu kerja saya menjadi lebih fleksibel. Apalagi saya sudah berkeluarga, sangat membantu saya. Untuk ibu-ibu seperti saya ini, untuk mendapatkan penghasilan bahkan hanya dari rumah. Saya juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus pergi ke kantor. Menurut saya, kerja menjadi freelance adalah pilihan yang tepat saat ini. Jadi saya nyaman dengan pekerjaan saya tanpa harus ada tekanan dari siapa.
Namun, di balik kebebasan tersebut, gig ekonomi memiliki sisi lain yang cukup menantang. Salah satu tantangan utamanya adalah ketidakstabilan penghasilan. Tanpa kontrak yang panjang, pekerja gig ekonomi tidak akan tahu kapan proyek selanjutnya akan datang. Di samping itu, pekerja gig seringkali tidak memiliki akses ke jaminan sosial. Tidak ada asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, atau perlindungan kerja seperti yang dimiliki karyawan tetap. Persaingan di platform digital juga sangat ketat. Dengan ribuan pekerja yang menawarkan jasa serupa, harga seringkali ditekan hingga batas minimum. Hasilnya, banyak pekerja gig yang bekerja keras namun tidak mendapatkan penghasilan yang sebanding. Selain itu, pekerja gig juga sangat bergantung pada algoritma platform digital. Perubahan kecil pada sistem platform dapat berdampak besar pada pendapatan mereka. Secara umum saya melihat fenomena gig ekonomi atau pekerja-pekerja freelance ini sebuah peluang ya untuk memberikan kesempatan dunia kerja yang lebih mudah dan fleksibel. Saya juga merasakan manfaat dari pekerja-pekerja freelance ini seperti ojek online, delivery makanan, dan sebagainya. Dan untuk bisnis saya juga, saya merasakan manfaatnya. Seperti saya mudah mencari tenaga kerja yang freelance untuk marketing media sosial, untuk desain grafis, dan sebagainya. Secara luas, gig ekonomi telah membawa dampak besar pada masyarakat dan ekonomi. Lalu, apa yang akan terjadi dengan gig ekonomi di masa depan? Dengan kemajuan teknologi, peluang di sektor ini akan terus tumbuh. Pekerjaan baru yang berbasis AI dan otomatisasi diprediksi akan muncul, menciptakan lebih banyak kesempatan bagi pekerja lepas. Dan bagaimana kita sebagai masyarakat dapat memanfaatkan peluang ini? Berikut tips yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah tingkatkan keterampilan digital. Ikuti pelatihan atau kursus online untuk memperdalam keahlian relevan dengan dunia kerja berbasis platform. Yang kedua, bangun portofolio yang kuat. Tunjukkan kemampuan Anda melalui platform seperti LinkedIn, Behance, atau situs pekerja lepas untuk menarik perhatian klien potensial. Yang ketiga, atur keuangan dengan bijak. Karena penghasilan pekerja gig bisa fluktuatif, penting untuk menyisihkan dana darurat dan merencanakan pengeluaran dengan hati-hati. Dan yang terakhir, manfaatkan peluang edukasi dan perlindungan sosial. Pastikan Anda terdaftar di program jaminan sosial seperti BPJS untuk melindungi diri dan resiko keuangan. Dengan persiapan yang tepat, gig ekonomi dapat menjadi peluang besar, bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk berkembang di era ekonomi digital. Meskipun keberlanjutan gig ekonomi membutuhkan pendekatan yang seimbang, regulasi yang adil, perlindungan sosial, dan edukasi digital adalah kunci untuk memastikan sistem ini menguntungkan semua pihak, baik pekerja, perusahaan, maupun pemerintah. Gig ekonomi merupakan cerminan dari dinamika zaman yang serba cepat seperti saat ini. Ia menawarkan kebebasan dan juga fleksibilitas. Namun, kita juga tetap harus beradaptasi dan juga mencari solusi atas tantangan yang ada. Saya Vina Munawar, sampai jumpa. Ya, ada kabar gembira dari dunia bulu tangkis Indonesia. Jonathan Christie melaju ke final Indonesia Masters 2025 usai menaklukkan tunggal asal Taiwan, Bang Zuwei. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Ada kembali menyaksikan City Today, pemirsa. Diduga hilang kendali, angkutan umum atau angkot menabrak 6 sepeda motor dan minibus. Akibatnya 9 orang menderita luka-luka hingga patah tulang. Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan beberapa kendaraan termasuk angkutan umum, mobil pribadi dan sejumlah sepeda motor terjadi di kawasan Tutugan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat insiden ini sejumlah korban tergeletak di jalan sementara satu lainnya tergeletak di parit. Di lokasi yang sama terlihat sebuah angkutan umum yang terbalik. Polisi menduga kecelakaan beruntun dipicu oleh sebuah angkot yang melaju dari arah Tarogong menuju Leles. Kendaraan ini kehilangan kendali saat melintasi jalan yang menurun dan berbelok tajam, hingga akhirnya bertabrakan dengan 5 sepeda motor dan 1 unit minibus yang melaju dari arah berlawanan. Kendaraan angkot tersebut datang dari arah Tarogong menuju arah Leles, mendahului kendaraan yang berada di depannya, kemudian bertabrakan dengan kendaraan Toyota Avanza yang berada di arah berlawanan, bertabrakan kembali dengan 6 kendaraan sepeda motor. Kecelakaan juga mengakibatkan 9 orang terluka, termasuk patah tulang. 7 korban dirawat di Rumah Sakit Intan Husada, sementara 2 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut untuk penanganan lebih lanjut. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Baik, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Galuh di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Gadok, Jawa Barat. Dan yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini merupakan proses pengalihan arus yang dilakukan oleh Polres Bogor Kota pada pagi hari dari pukul 6 hingga pukul 7 tadi hingga pukul 8 tadi sempat diberlakukan sistem ganjil genap. Kemudian pada pukul 8.00 diberlakukan sistem one way yang dilakukan dari arah Jakarta ke arah Cianjur. Sampai saat ini sedang diberlakukan sistem one way yang diperkirakan akan terus berlangsung melihat kondisi kendaraan yang terus melonjak di kawasan ini. Sistem one way ini akan terus dilakukan hingga volume kendaraan di kawasan ini menurun. Dan menurut informasi anggota kami di lapangan, lonjakan volume kendaraan pada hari ini berbeda daripada hari kemarin, di mana sudah terjadi sejak pukul 5 tadi pagi. Kendaraan yang akan mengarah ke arah puncak mengalami peningkatan yang cukup signifikan berbeda daripada hari kemarin. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan Anda di dalam perjalanan. Kemudian saat ini sedang dilakukan sistem one way bagi para pengguna jalan untuk dapat mencari jalur-jalur alternatif lain. Hal ini juga untuk mengurai kepadatan ke arah Cianjur maupun ke arah Taman Safari. Dan juga kami harapkan Anda untuk memilih jalur alternatif yang dapat dilintasi. Hal ini juga menghindari banyaknya jalur alternatif yang digunakan juga masih kondisi jalannya dalam keadaan berlubang. Untuk itu perlu kami himbau bagi para pengguna jalan, tentunya Anda berhati-hati dalam memilih
jalur alternatif. Hal ini juga untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Kemudian pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Ini juga membantu perjalanan Anda aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1 kali 24 jam terjadi 207 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 27 orang luka berat dan 287 orang luka ringan. Dari 207 kasus laka lantas tersebut terjadi karena kecerobohan pengemudi. Kecerobohan pengemudi ini juga menjadi salah satu faktor penyebab laka tertinggi di Indonesia. Untuk itu kami harapkan Anda dapat tertib berlalu lintas di jalan raya untuk menyelamatkan diri Anda juga pengendara lain. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Galuh dan Nata kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, kita memasuki libur panjang dan ini akan menjadi momen ya untuk bercengkrama, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Nah, bagi Anda yang ingin berlibur di Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah bisa menjadi salah satu referensi destinasi wisata Anda. Ini dia atraksi air mancur yang bisa dinikmati pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah. Pertunjukan air mancur yang diiringi lagu ini sudah dinyalakan sejak pagi hari untuk menghibur para pengunjung. Pengunjung khususnya anak-anak pun antusias melihat air mancur menari yang berada di tengah danau Archipelago Taman Mini. Atraksi ini tentunya bisa dinikmati masyarakat tanpa dipungut biaya. Karena ini sih, karena orang-orang pasti udah pada keluar kota semua ya. Jadi kita pengen stay di Jakarta biar lebih tenang gitu aja sih. Jadi tempat yang outdoor ya buat anak-anak, karena kan kayaknya di Jakarta jarang tempat outdoor. Betul. Kalau di sini kan karena kendaraannya itu kan diparkir di depan ya. Jadi kan sekeliling sini kan nggak terlalu banyak kendaraan. Betul. Kalaupun ada mungkin yang listrik. Jadi kan kayaknya aman aja buat anak-anak. Betul. Selain untuk berwisata dan berolahraga, para pengunjung juga dapat menikmati kereta gantung, museum, rumah adat Nusantara, dan juga bazar festival pecinan. Dari Jakarta, Salam Rahmat Sutrisno Ayus melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.